Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhutang pada Allah. Berhutang pada Allah. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 1 ayat 14 sampai ke 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami yang paling utama, kami berhutang kepada Allah, dan kami harus terus bagaimana membayar hutang itu dengan tindakan dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus berhutang kepada Allah. Kitab Roma adalah kitab Paulus yang dikatakan pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus oleh karena kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dengan pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ini adalah kasih daripada Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu dengan jelas mengapa Paulus menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih, dan catatan-catatan tentang kasih banyak ditulis oleh Paulus. Khususnya dalam tulisan 1 Korintus pasal 13, ayat yang secara detail menjelaskan tentang kasih. Mengapa dia mengatakan berhutang kepada banyak orang, berhutang kepada orang Yunani atau bukan Yunani, berhutang kepada orang terpelajar ataupun tidak terpelajar. Kalau kita mengingat bahwa sebelum Paulus bertobat, dia adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang memberitakan Injil. Bukankah Stefanus meninggal di bawah izinnya dia melepaskan jubahnya, dan di depan mata dia seorang rasul, seorang pilihan Tuhan yang dipilih oleh Allah dibunuh di depan mata dia. Dia merasakan berhutang. Dia orang yang selama ini memberikan banyak halangan supaya Injil tidak diberitakan. Bahkan orang yang memberitakan Injil kemudian akan dikejar-kejar oleh dia. Sebelum dia percaya kepada Kristus Paulus, itulah kehidupannya. Namun setelah percaya kepada Paulus, dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, dia terjatuh dari kuda dan dia buta beberapa hari. Di sanalah pertobatan dimulai. Dia baru menyadari betapa buruknya kehidupannya, betapa dia sedang melawan Allah yang kemudian menciptakan matanya dan membutakan matanya beberapa saat. Di sana titik balik. Setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan, dia merasa diri sebagai orang yang paling berhutang kepada Allah. Dia ingin mengerjakan dan menjalani kehidupan ini bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berhutang kepada Allah untuk semua kebaikan-kebaikan Allah. Tentu kita bukanlah Paulus. Namun kalau kita kenakan tentang diri kita, bagaimana sesungguhnya kita berhutang kepada Allah. Hidup yang kita jalani, dari kita ada dalam kandungan ibu sampai terlahir, sampai kita meninggal, maka semuanya adalah hutang-hutang daripada anugerah-anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Proses dari janin terlahir, kalau kita melihat bagaimana proses melahirkan itu, kita ke rumah sakit butuh 20 juta, 30 juta, itu proses melahirkan. Bayangkan kalau pembentukan janin dari seorang ibu itu kemudian Tuhan meminta tuntutan dibayar. Bagaimana membentuk kehidupan manusia dari janin menjadi bayi, kemudian terlahir ke dalam dunia, rasanya itu miliaran. Kalaupun mau diminta itu sebagai hutang yang Tuhan tuntut kepada kita untuk dibayar, tidak bisa dinilai. Dan seluruh kehidupan kita dari terlahir itu adalah hutang-hutang kita kepada Allah. Matahari yang kita terima setiap hari, hutang kita kepada Allah. Nafas udara yang kita terima setiap hari, hutang kepada Allah. Mata yang dengan secara normal bisa melihat dengan baik, hutang kepada Allah. Kita punya kaki bisa berjalan adalah hutang kepada Allah. Kita punya sepasang tangan bisa membuat karya segala macam adalah hutang kepada Allah. Kita punya mulut bisa menikmati makanan adalah hutang kepada Allah.
maka sedemikian besar hutang yang tidak bisa kita bayarkan kepada Allah. Kita berhutang kepada Allah. Tatkala kemudian kehidupan kita diberkati oleh Allah, maka biarlah hidup kita diberikan oleh Tuhan dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh mengembalikan semua anugerah kebaikan itu sebagai hutang kepada Allah dan kita bayar kepada Allah? Paulus mencatat, aku berhutang kepada orang Yunani, aku berhutang kepada orang yang bukan Yunani, aku berhutang kepada orang terpelajar, aku berhutang kepada orang yang tidak terpelajar. Sesungguhnya ini adalah gambaran bahwa Paulus berhutang kepada siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan memanggil Paulus dengan tugasnya agar memberkati setiap orang yang ditemui untuk menyatakan kasih dan kebaikan Allah. Dengan cara yang Paulus lakukan adalah sebagai pemberita Injil. Dalam kehidupan kita pun sama. Sewaktu kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah kepada orang banyak, dimulai daripada orang yang terdekat dengan kita, mereka yang kita bisa sentuh, mungkin dengan berita Injil seperti yang dilakukan Paulus, ataupun dengan bantuan-bantuan kebaikan yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Sahabat seperjalanan, saya punya sebuah kebiasaan karena saya kemana-mana naik motor. Yang terbaru saya naik motor ke Semarang, pelayanan ke sebuah gereja yang di kota Semarang. Saya seringkali membawa selang kecil. Selang kecil itu adalah tatkala kalau bertemu dengan motor yang kehabisan bensin, maka saya bisa mengambil sebagian dari bensin saya untuk diberikan kepada orang yang bersangkutan. Itu yang saya lakukan. Walaupun tindakan kecil, tapi pada kondisi tertentu saya bertemu dua motor yang seperti demikian. Saya buka, sewaktu itu saya tidak bawa selang, tapi saya buka bagian bensinnya. Lalu saya cari aqua botol. Kemudian dimasukkan ke sana, kemudian dikasihkan kepada yang bersangkutan. Maka sesungguhnya itu adalah tindakan bagaimana kita membayar hutang kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh saya, bagaimana punya anak-anak asuh, untuk mengurus mereka, memikirkan mereka, mencukupkan kebutuhan finansialnya, memberikan pendampingan untuk pertumbuhan karakter dan imannya. Maka itu adalah untuk bagaimana cara upaya untuk membayar hutang kepada Allah. Suatu kita menjadi orang yang baik, menjalankan setiap profesi yang ada, maka yang kita lakukan sesungguhnya bukan untuk orang yang bersangkutan yang paling utama, tetapi karena kita adalah pribadi yang hutang kepada Allah. Sampai mati kita menjadi orang yang terbaik di dalam dunia ini pun kita tidak pernah sanggup untuk membayar hutang kepada Allah. Namun tindakan hidup kita pada prinsipnya setiap hari kita harus membayar hutang kepada Allah. Bukankah sahabat seperjalanan ada beberapa yang kemudian terbelit oleh pinjaman online, dikejar-kejar? Ada 1-2 yang saya bantu, tapi kemudian ada sebagian yang kemudian memang tidak dibantu karena tidak punya kesanggupan lebih daripada semuanya itu. Maka akan dikejar-kejar, digedor, diketok, dan selanjutnya, atau ditakut-takuti, atau bahkan diancam. Ada yang orang tuanya tidak ada anak yang di rumah yang diancam oleh penagih utang tersebut. Pernahkah Tuhan menagih hutang kita, mengancam kita? Kalau kita tidak membayar, maka akan ada sesuatu musibah yang terjadi atas hidup kita. Bukankah Tuhan tidak demikian? Tapi marilah sahabat seperjalanan kita menjadi pribadi yang punya mentalitas bahwa hidup kita dari terlahir sampai mati, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Kita berhutang Injil, kita berhutang keselamatan kepada Kristus yang sudah mati untuk kita. Kita juga berhutang kepada Allah untuk semua anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Baiklah kita menjadi orang-orang yang terus membayar hutang kepada Allah dengan cara hidup baik-baik dan bisa memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca sebagian kebenaran firman Allah. Biar ini menjadi bagian dari hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap sesuatu, Tuhan kalbukan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.